Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf, mau minta waktunya sebentar ya Bu ya. Sebagai kepala sekolah di SDN 4 Ujung Panggan, yang mana SD ini termasuk SD yang saya ampuh dan Bu Saadah menjadi kepala sekolah di SD yang saya ampuh ini. Saya ada pertanyaan mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin dengan nilai-nilai kebajikan antara dilema etika atau rujukan moral. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Bu Saadah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus, memang dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi kasus-kasus yang merupakan sama-sama penting. Misalnya dalam kedinasan, waktu yang bersamaan, misalnya dalam masyarakat terjadi ada acara takziah, okay. Di situ ada kasus atau ada kepentingan yang di mana kasus itu sama-sama baik. Dalam kedinasan juga itu tugas yang baik, itu kepentingan sosial takziah juga baik, tapi harus sebagai kepala sekolah atau sebagai guru memang harus bisa mengidentifikasi mana yang didahulukan. Oleh karena itu saya mengidentifikasi, kalau misalnya acara takziahnya kok yang kesusahan itu tetangga dekat atau depan rumah, itu memang kita harus tetap sosial kita laksanakan, lalu kedinasan juga kita laksanakan. Tetapi kalau memang tempat takziah atau kejadiannya kok agak jauh atau tetangga agak jauh, maka saya mengutamakan kedinasan, sedangkan takziahnya nanti di luar jam dinas. Jadi sebagai kepala sekolah memang itu bisa memilah mana kepentingan, ada dua kepentingan, maka harus bisa memilih atau mengidentifikasi. Itu jawaban saya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bu Saadah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau misalnya ada kasus dengan pengambilan keputusan, akhirnya keputusannya bagaimana jika dihadapkan dengan dua keputusan yang sama-sama baik? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari lagi boleh, ada dua kasus yang sama-sama benar, kita harus memilih. Misalnya dalam satu hari ada undangan yang sama, maka yang satu misalnya yang satu ada undangan rapat bos kepala sekolah, yang satu undangan untuk kepentingan PGRI. Nah, dalam satu waktu tidak mungkin kita memilih dua-duanya, maka dipilih mana yang sekiranya tidak bisa diwakilkan, kita datangi sendiri, dan mana yang bisa diwakilkan maka kita menyuruh anak buah atau salah satu anak buah, sehingga dua kasus itu bisa dipilih mana yang lebih penting. Hanya itu Bu. Ya. Jadi sama-sama bisa itu ya Bu, bisa dilaksanakan tapi dengan keputusan sama-sama yang baik gitu ya. Ya, bisa kita memilih mana kasus yang
bisa diwakilkan dan tak bisa diwakilkan, maka saya memilih hadir yang bisa diwakilkan. Saya memilih kepentingan yang tak bisa diwakilkan, sedangkan kepentingan yang bisa diwakilkan maka menyuruh yang lain. Untuk pertanyaan yang ketiga, Bu, Oke. langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bu Saadah lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Oke. Misalnya ada kasus gitu ya. Ada kasus salah satu anak didik kok misalnya ada yang merokok gitu ya. Lah hal ini kepala sekolah tidak bisa langsung memutuskan sendiri. Ini perlu konfirmasi atau kolaborasi dengan orang tua juga guru. Jadi kepala sekolah tidak langsung memutuskan sendiri, tetapi menghubungi orang tua dan juga nanti hukuman apa yang diberikan nanti kepala sekolah kolaborasi dengan guru. Mungkin perlu dirapat bagaimana cara menentukan teguran atau hukuman. Oleh karena itu tetap menghubungi orang tua, tetapi masalah hukuman harus kolaborasi dengan guru, baru bisa menentukan hukuman kepada anak itu. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Saadah menganggap itu efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi itu kasus yang sama-sama memiliki nilai-nilai baik. Kira-kira hal apa saja yang jenengan anggap itu paling efektif? Untuk langkah yang saya ambil untuk supaya efektif, memang kita perlu kolaborasi seperti tadi Bu. Misalnya ada peristiwa pertengkaran antar anak, maka pertama kali yang paling efektif adalah anak dipanggil lebih dulu apa penyebabnya, tidak usah melibatkan orang tua dulu. Kita anak itu disidang atau dipanggil, lalu ditanya masalahnya apa, baru kita menentukan penyebabnya apa, lalu diselesaikan, Bu. Selanjutnya, Bu, apakah Bu Saadah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tadi dilema etika yang kita tahu kan sama-sama mempunyai nilai-nilai kebajikan ya, Bu. Nah, apakah Bu Saadah langsung menyelesaikannya sekaligus seketika itu di tempat, atau memiliki sebuah jadwal, nanti misalnya besok atau nanti jam sekian gitu, atau sesuai dengan bentuk atau prosedur seperti apa yang jenengan jalankan? Untuk pengambilan keputusan mengenai kasus tidak ada jadwal, Bu. Misalnya kan kasusnya tidak direncana, Bu. Berarti untuk menanganinya tidak direncana. Saya tidak merencanakan, tetapi tergantung peristiwa itu, tergantung kasus itu. Dan untuk pengambilannya atau keputusannya secara langsung atau penyelesaiannya tidak langsung, tergantung kasus masalahnya, Bu. Jadi saya tidak membuat jadwal. Berarti tergantung kasus itu ya, Bu? Tergantung kasusnya. Selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Saadah dalam mengambil keputusan dalam sebuah kasus yang merupakan dilema etika? Untuk membantu, memudahkan. Ya. Adakah faktor-faktor tertentu atau adakah seseorang sosok yang mungkin mempermudah atau mempengaruhi jalan pikiran Bu Saadah dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan, saya tidak pernah
langsung saya putuskan sendiri. Memang kalau ada dilema yang sulit untuk dipilih, maka saya mengajak guru atau teman untuk berkolaborasi, bisa menentukan memilih masalah atau memilih cara mengatasinya. Berarti saya mengadakan kolaborasi dengan teman-teman. Banyak itu, Bu. Iya, Bu. Ini untuk pertanyaan terakhir ya, Bu. Iya. Dari semua yang telah disampaikan Bu Saadah, pembelajaran apa yang Bu Saadah dapat ambil, dapat dipetik dari pengalaman Bu Saadah dalam mengambil keputusan, terutama dalam dilema etika? Dari peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang ada, saya dalam menentukan pilihan itu saya tidak langsung sendiri, tetapi berkolaborasi dengan teman sejawat atau teman-teman guru di sekolah. Jadi kepala sekolah tidak langsung memutuskan dengan sendirinya, tetapi tetap kolaborasi itu. Jadi pembelajaran yang bisa diambil Bu dari wawancara ini berarti pembelajaran kira-kira yang bisa diambil dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan itu pembelajaran untuk pribadi Bu Saadah sendiri. Untuk pribadi saya sendiri, saya merasa senang karena mempunyai teman-teman sejawat yang bisa diajak kolaborasi, dan juga masyarakat sangat memahami keadaan sekolah, sehingga saya merasa senang karena masyarakat dan teman-teman bisa diajak kompromi atau bisa mudah untuk menerima keputusan yang baik. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Saadah atas waktunya, sudah mau meluangkan waktu untuk wawancara sebentar dengan saya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, terutama untuk SD kita ya Bu. Terima kasih sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mikir jenengan gini, itu nggak ampun Bu, tidak kita di sana mungkin di banget dia lebih fokus. Aman, mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktu untuk wawancara mengenai pemimpin dalam mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dalam pertemuan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Nanti bisa dijawab sesuai dengan pengalaman yang Bu Lis pernah alami. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Bu Lis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus-kasus seperti ini atau dilema bujukan moral, yang pertama biasanya saya mengadakan observasi lebih dahulu. Yang kedua, mengumpulkan data sebanyak mungkin agar diketahui akar permasalahannya. Yang terakhir biasanya dimusyawarahkan dengan teman sejawat, sehingga kasus-kasus tersebut dapat kita selesaikan dengan tuntas atau dengan baik. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Bu Lis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terkait dengan nilai kebajikan, biasanya kita menggunakan regulasi atau masalah tersebut kita mulai dengan regulasi atau berdasarkan peraturan yang ada, Mbak. Sehingga dalam mengambil keputusan kita dapat menghasilkan hasil atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Berarti ada regulasi sesuai dengan
nilai-nilai kebajikan dan Kebajikan tersebut, peraturan ya. itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bulis lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Langkah-langkahnya biasanya yang pertama saya mencari beberapa informasi, yang kedua mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya, yang ketiga kita turun ke lapangan agar benar-benar tahu akar permasalahan yang terjadi. Yang terakhir biasanya saya kumpulkan data-data tersebut atau informasi tersebut sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bulis anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kita tahu kan dilema etika itu suatu keadaan di mana dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama memiliki nilai moral yang baik, tapi sulit untuk dipilih karena konsekuensinya itu terkadang bertolak belakang. Jadi hal efektif apa Bu yang dilakukan? Ya, untuk hal-hal yang efektif yang saya lakukan, yang pertama saya musyawarah dengan semua dewan guru atau dengan teman sejawat. Yang kedua yaitu dengan pihak-pihak yang terkait, agar semua kasus tersebut dapat kita tuntaskan atau dapat kita selesaikan dengan baik, agar semua pihak yang terkait tadi dapat puas dalam mengambil suatu keputusan. Untuk selanjutnya Bu, apa hal yang selama ini menjadi tantangan Bulis dalam mengambil suatu keputusan pada sebuah kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dalam kita mengambil keputusan yaitu kurang adanya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Berarti karena perasaan gitu. Iya, karena perasaan. Memang kadang kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Iya, pilihan yang sulit atau pilihan yang gimana ya, Mbak, yang berbeda. Biasanya kan begitu. Untuk selanjutnya Bu, apakah Bulis mempunyai tata cara atau tatkala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bulis langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau langkah-langkah seperti apa yang kiranya Bulis lakukan? Untuk jadwal, saya tidak punya jadwal karena setiap kasus itu mempunyai jangka waktu yang berbeda. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi kita menggunakan yang langsung saja ke lokasi atau ke lapangan, biar jelas duduk perkaranya atau permasalahannya. Kita langsung saja, tidak menunggu jadwal, Mbak. Tidak menggunakan jadwal. Berarti itu juga tergantung kasus apa ya? Tergantung kasusnya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bulis dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang dapat membantu yang di sekolah ya memang semua dewan guru atau semua pihak yang terkait, terus kita musyawarahkan bersama supaya kasus-kasus tersebut atau permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan baik. Itu dengan teman-teman, dengan para bapak ibu guru.
Iya, Bu. Eh, untuk secara spesifik adakah yang kiranya itu dalam mengambil keputusan jenengan itu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan? Maksudnya? Misalnya jenengan kan, misalnya ada masalah, Mhm. jenengan itu antara opsi antara A dan B, tapi jenengan itu untuk meyakinkan diri sendiri, jenengan itu butuh sosok yang bisa, "Oh, aku mantep iki," ngoten. Ada ndak, Bu, kira-kira? Biasanya saya ada, biasanya ada, yaitu guru-guru senior yang biasanya saya apa Pak, Mbak, untuk ikut memecahkan masalah tersebut. Saya bicara bersama atau musyawarah bersama dengan guru tersebut, teman tersebut. Ini untuk pertanyaan terakhir ya, Bu. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bulis petik, yang dapat diambil dari pengalaman Bulis dalam mengambil suatu keputusan untuk kasus dilema etika? Dan suatu masalah dapat kita pecahkan atau kita selesaikan dengan mencari fakta atau data yang akurat atau dengan berkomunikasi dengan berbagai pihak, yaitu diantaranya kalau kami ya tadi guru-guru atau dewan guru dan semua pihak yang terkait dalam masalah atau kasus tersebut, Mbak. Ya, baik, berarti itu dilakukan dengan berkolaborasi. Berkolaborasi. Ya. Untuk ini, Bu, tambahan ya, Bu. Setelah melakukan wawancara dengan saya mengenai dilema etika dan rujukan moral, itu dari pribadi Bulis sendiri pelajaran apa yang bisa diambil, Bu? Pelajaran yang bisa diambil yaitu sesuatu atau masalah atau kasus yang ada dimanapun tempatnya, kita harus dapat kita selesaikan dengan cara yaitu yang pertama yaitu mencari fakta yang sebenarnya, observasi atau dan lain sebagainya, dapat kita selesaikan dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman sejawat atau dengan pihak yang terkait, sehingga semua masalah atau kasus yang ada bisa terselesaikan dengan baik atau dengan sempurna dan dapat menghasilkan dengan memuaskan. Oh iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Sesi wawancara kali ini sudah selesai, Bu. Pertanyaan alhamdulillah sudah boleh jawab dengan baik. Saya berterima kasih atas waktunya sudah diperkenankan untuk mewawancari jenengan. Semoga kedepannya bisa lebih baik untuk SD yang jenengan ampuh, SD 3 Ujung Pandan. Terima kasih ya, Bu. Iya, Mbak, sama-sama. Ada kekurangan, mohon maaf. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sofi. Selamat siang. Ya. Terima kasih nggih, Bu, atas waktunya karena sudah berkenan saya wawancarai, dan hari ini tujuan saya ke sini saya ingin mewawancarai mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin, yang mana pengambilan keputusan tersebut berkenaan dengan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan materi yaitu dilema etika dan rujukan moral. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan kepada Bu Sofi sebagai Kepala Sekolah SDN Karanganyar. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Bu Sofi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan menjadi dilema etika atau rujukan moral? Untuk yang kita tahu, dilema etika itu kan suatu kondisi di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama memiliki nilai moral yang kuat, namun sulit untuk dipilih karena keduanya memiliki konsekuensi yang bertolak belakang. Jadi,
untuk dilema etika bisa jadi keputusan itu nanti bisa antara benar dan benar atau benar dan salah. Untuk rujukan moral itu suatu situasi di mana seseorang dihadapkan pada pilihan antara benar dan salah, cenderung memilih yang salah karena adanya tekanan atau godaan. Nah, dari situ silahkan Bu untuk pertanyaan yang pertama. Menurut Bu Sofi, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau menurut saya, yang pertama kita lihat dulu masalahnya apa. Masalahnya apa, kemudian baru kita simpulkan. Kalau kita sudah tahu masalahnya apa, kita ambil kesimpulan, kemudian baru kita lakukan keputusannya bagaimana. Begitu. Untuk selanjutnya, Bu. Selama ini bagaimana Bu Sofi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di SDN Karanganyar, untuk sebuah kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya ya, yang pertama kita lihat dulu kalau persamaannya di mana. Kalau memang betul-betul sama, kita ambil prioritas, skala prioritas. Ya, kalau misalnya mana yang lebih baik dilakukan terlebih dahulu atau mana yang harus kita lakukan walaupun sama-sama betul. Berarti memilih yang Skala prioritas. Untuk selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Bu Sofi selama pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya. Iya. Tadi ya lihat dulu latar belakang masalahnya bagaimana, kemudian persoalannya seperti apa. Ya, baru kita simpulkan bagaimana pemecahannya, kemudian apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya berarti terakhir itu pengambilan keputusan. Iya. Bu. Untuk selanjutnya, Bu, menurut Bu Sofi, hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif. Hal-hal yang dianggap efektif. Sesuai dengan peraturan menurut saya. Terus yang kedua, ada sesuai dengan peraturan ya, maksudnya itu peraturannya bagaimana, kita ikuti saja. Terus yang kedua juga kita kepentingannya seperti apa, sesuai dengan kepentingan. Berarti sesuai peraturan yang ada dan sesuai kepentingan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada sebuah kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa, Bu? Tantangannya mungkin apa yang sudah diputuskan tidak sesuai dengan harapan. Kemudian, Bu, apakah Bu Sofi memiliki sebuah tata cara atau sebuah jadwal tertentu
dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Misalnya, apakah Bu Sofi langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Terus bentuknya itu seperti apa, Bu? Mungkin itu tergantung situasi dan kondisi, Mbak. Kalau misalnya kita harus menyelesaikan di saat tertentu ya kita selesaikan. Ya. Atau misalnya kita harus harus menggunakan waktu, ya kita membuat jadwalnya seperti itu. Untuk selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sofi dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika? Contohnya itu ada enggak yang sosok yang jenengan itu mempengaruhi jenengan dalam pengambilan keputusan? Misalnya antara A dan B jenengan itu masih ragu, tapi ada sosok yang memantapkan jenengan itu untuk oh iya saya mengambil keputusan ini. Itu ada enggak? Pengalaman saya selama ini itu saya selalu meminta pertimbangan dari rekan-rekan guru. Misalnya walaupun saya sudah mempunyai pendapat, tapi saya tetap harus meminta pertimbangan rekan-rekan guru sebelum saya mengambil keputusan. Gitu. Ada enggak, Bu, yang spesifik misalnya seseorang yang betul-betul jenengan itu, kalau guru kan kadang biasanya itu lebih ke win-win solution ya, Bu. Misalnya nanti itu solusinya itu bisa yang benar dan benar. Justru kadang itu ada yang misalnya dari 10 guru justru malah 50-50. Ada enggak sosok yang memang berpengaruh bagi jenengan yang memang memantapkan dalam pengambilan keputusan tersebut Di sekolah ini? Boleh di sekolah atau boleh di lain pribadi jenengan, enggak apa-apa. Kalau masalah itu sudah agak menyinggung-nyinggung dengan pribadi, biasanya saya minta pertimbangan sama suami. Kalau di sekolah tentu saja saya meminta pertimbangan pada guru senior di sekolah ini yang sudah berpengalaman. Karena di sini kan saya termasuk baru. Guru senior ya, Bu. Untuk ini pertanyaan terakhir ya, Bu Sofi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Sofi petik dari pengalaman Bu Sofi dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari semua yang saya tanya-tanya mengenai dilema etika atau wujudan moral dalam pengambilan keputusan, itu kira-kira apa yang bisa diambil dari pengalaman ini, Bu, Selama ini dalam mengambil keputusan? Kalau selama saya menjabat kepala sekolah sih kayaknya belum pernah ya, Belum kan pernah. baru sebentar. Kalau 1 tahun. untuk ini, Bu, perasaan Bu Sofi setelah wawancara dengan saya dengan paradigma dilema etika, kemudian dalam pengambilan keputusan, itu kira-kira pengalaman yang Bu Sofi rasakan itu apa, Bu? Yang berhubungan dengan ini, setelah sebanyak beberapa pertanyaan, kira-kira. ya mungkin untuk yang akan datang sebelum mengambil keputusan mungkin saya perlu mempertimbangkan banyak hal, terutama dengan adanya kepentingan yang berbeda dengan
latar belakang yang berbeda, sehingga saya bisa memutuskan sesuatu dengan tepat. Jadi itu saja Bu pertanyaan dari saya. Untuk materi mengenai pengambilan keputusan yang berlandaskan pada paradigma dilema etika, kemudian terdapat prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Cukup sekian dari saya, Bu. Kurang lebihnya mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf ya, Bu. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu Sofi. Matur suwun. Sama-sama ya, kalau Iya, ada kesalahan saya minta maaf. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.